Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kode etik humas menurut APRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Di sini ada 17 pasal. Yang pertama yaitu norma-norma perilaku profesional, di mana para humas ketika dia melakukan berperilaku atau beretika, dia harus seperti seorang profesional, di mana harus mengikuti norma-norma yang berlaku, yaitu wajib menghargai kepentingan umum dan bisa menjaga harga diri setiap anggota masyarakatnya. Pokoknya norma-norma yang berlaku di sekitarnya dia selalu mengikuti, tidak boleh melenceng seperti itu. Yang kedua yaitu ada penyebarluasan informasi, di mana ketika seorang humas dia tidak akan menyebarluaskannya secara sengaja atau tidak bertanggung jawab, ataupun seorang humas tidak boleh menyebarkan informasi yang palsu atau menyesatkan. Jadi dia harus benar-benar menyebarluaskan informasinya dengan yang benar, tidak hoax istilah kalian, dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu media komunikasi, di mana setiap humas pasti menggunakan media ketika dia sedang berkomunikasi, di mana dia tidak akan merugikan integritas media yang dipakai. Yang pasal keempat adalah kepentingan yang tersembunyi. Jadi seorang humas ini tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun, baik secara sengaja ataupun secara terencana yang bermaksud untuk memecah belah atau menyesatkan baik dari anggota di dalam humas maupun anggota di luar humas. Jadi dia tidak boleh melakukan kepentingan yang tersembunyi atau yang diam-diam atau yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, itu tidak boleh. Yang pasal kelima yaitu adalah informasi rahasia, di mana seorang humas itu harus bisa menjaga setiap informasi rahasia dari perusahaan yang dia kerjakan. Jadi dia tidak boleh memberikan informasi ke sembarang orang, karena informasi rahasia itu sangat berharga bagi perusahaannya, dan dia bisa menjaga kepercayaan perusahaannya. Seperti itu, dia tidak boleh sembarangan memberikan informasinya atau sengaja membocorkan informasi rahasia dari perusahaan humasnya tersebut. Pasal ke-6 yaitu ada pertentangan kepentingan, di mana seorang humas tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan yang ada, sama seperti yang kepentingan yang tersembunyi. Jadi ketika dia melakukan suatu pekerjaan atau tindakan harus dengan persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang nggak boleh bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Jadi dia mengikutinya, tidak boleh misalnya hanya menguntungkan dirinya sendiri, tidak boleh. Jadi dia harus melakukan semuanya dengan fakta-fakta yang jelas dan dengan persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutannya. Kemudian pasal 7 ada sumber-sumber pembayaran, di mana seorang humas menurut kode etiknya dia tidak boleh menerima pembayaran apapun baik tunai maupun dalam bentuk lain yang memang bukan haknya. Jadi dia hanya memberikan jasa pelayanan kepada kliennya dan harus jelas sumber-sumber pembayarannya. Jadi istilahnya tidak tidak menerima uang suap atau uang sogokan seperti itu, hanya uang yang memang sesuai dengan bayarannya, seperti itu. Kemudian yang pasal ke-8 adalah memberitahukan kepentingan keuangan, di mana jadi seorang humas tidak boleh meminta anggotanya untuk memakai jasa-jasa yang dia sarankan, padahal dia mengambil keuntungan pribadi di balik menyarankan jasa tersebut. Jadi tidak boleh
memberitahukan kepentingan keuangannya itu untuk pribadinya sendiri, itu tidak boleh. Kemudian pasal 9 yaitu pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seperti yang sumber-sumber pembayaran hasil kerja itu seorang humas ketika dibayar sesuai sama kinerjanya yang dia berikan, seperti itu. Tidak ada negosiasi di luar pembayaran yang memang seharusnya, seperti itu. Pasal ke-10 adalah menumpang tindih pekerjaan anggota lain, di mana seorang humas tidak boleh melakukan tumpang tindih pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sudah dikerjakan sama anggota lain jangan dikerjakan lagi dengan dirinya. Jadi akan adanya tumpang tindih seperti itu. Jadi kerjakan apa yang sudah menjadi job desk-nya atau yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing, agar tidak ada pekerjaan yang double. Kemudian pasal 11 adalah imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Seorang anggota itu tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan kepentingan pribadi kepada kliennya, seperti yang uang sogokan, uang suap, itu tidak boleh. Kemudian ada mengkaryakan anggota parlemen. Jika seorang humas mempekerjakan seorang anggota parlemen baik sebagai konsultan atau pelaksana, akan memberitahukannya kepada ketua asosiasi humasnya tentang hal tersebut, agar pekerjaan tersebut akan dicatat ke dalam buku khusus untuk keperluan yang nantinya tidak akan ada pembayaran yang berdasarkan kepentingan pribadi saja, seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakannya harus sesuai sama norma-norma maupun kode etiknya. Yang ke-13 adalah mencerminkan anggota-anggota lain. Seorang humas di dalam kode etik itu dilarang keras untuk saling mencemarkan anggota-anggota lain. Dia harus menjaga nama baik dari masing-masing profesi anggotanya. Yang ke-14 adalah instruksi perintah pihak-pihak lain, di mana seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain bertindak sedemikian rupa sehingga kode etik ini turut pribadi mengambil bagian yang dianggap jadi gini, kalau dianggap melanggar kode etik ini, jadi setiap anggota perlu memperbolehkan orang untuk bertindak ketika kita bisa mengikuti instruksi perintah pihak lain jika itu memang benar. Jika salah jangan diikuti. 15 adalah nama baik profesi. Dalam kode etik dimanapun pekerjaannya, seorang humas harus bisa menjaga nama baik profesinya. Jangan sampai bertindak yang dapat merugikan nama baik sendiri, seperti itu. Jika nama baik kita sudah tercemar, itu akan susah mengembalikannya di mata publik. Yang ke-16 adalah menjunjung tinggi kode etik, di mana seorang humas harus benar-benar mentaati atau mengikuti kode etik yang telah ditentukan, tidak boleh melanggarnya. Yang terakhir adalah profesi lain. Jadi di dalam profesi lain, seorang humas itu tidak akan mencemarkan profesinya atau kliennya. Jadi tidak akan menerima profesi lain yang akan mencemarkan kode etiknya. Jadi jika dia menerima profesi lain itu harus sesuai dengan kode etiknya. Kalau profesi lainnya itu melanggar kode etik humas ini, maka jangan dikerjakan, seperti itu. Inilah ke-17 pasal, nantinya akan kalian hafalkan dari pasal 1 sampai pasal 17. Nanti ibu kasih waktu untuk mulai hafalannya. Jadi nanti jika kalian hafal 17 pasalnya ini tanpa melihat catatan atau buku, akan dapat poin 100, dan jika
hanya hafal beberapa, nanti disesuaikan dengan nilainya seperti itu. Jadi nanti menghafalkannya kode etik menurut Humas: 1. Norma-norma perilaku profesional. 2. Penyebaran luasan informasi. 3. Media komunikasi. 4. Kepentingan yang terpunci, sampai ke 17. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.